Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u qawlallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahu alaihi wa sallam. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, umumnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah yang mana Allah telah memberikan kepada kita rahmat, nikmat, taufik pun diberikan kepada kita hidayah, sehingga kita dapat mensiarkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain tahu ibu-ibu atau bapak-bapak yang dikatakan hidayah itu. Secara garis besarnya hidayah itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah tidak pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kakiku barik melangkah tadiku, tanganku payah diayunkan, dan hatiku malih pekasiku tadiku. Tapi dengan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalaulah Allah yang berkehendak, kalau Allah lah yang menolong, tidak satu pun yang memegah doa. Lain namun bana hari hujan labek tadi, patuh pun karet, tapi kalian nak patuh hujan tadi tu. Lain namun bana hujan labek, kalau Allah yang mempertolongkan tibu waktu siku tu. Itu yang patut awak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebuah tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan ada tiga. Yang pertama, syukur dengan lisan. Awak mendapatkan nikmat syukur dengan lisan, membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, syukur dengan hati. Senang hati awak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nengkati buku dan sampai lupa tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jawari, dengan anggota, baru anggota waktu untuk mentakzimkan, untuk mensiarkan atau untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, baru badan itu. Kalau yang dua itu mudah, dengan lisan cukup membaca Alhamdulillah. Kalau dengan hati cukup senang awak. Tapi yang paling susahnya syukur dengan jawari, syukur dengan anggota ikulah yang paling payah. Sabeknya kata Allah, Summalatus aluna yawma izin anin na'im. Kemudian kata Allah, kemudian tu hidup bisu kata Allah, bisu akan ditanya kata Allah, kama kenikmatan itu engkau pergunakan. Yang pertama, umur yang panjang kama engkau pergunakan kata Allah. Sampai di hari kiamat itu bisa bapak-bapak, ibu-ibu, ndak akan menggarik
tumik atau tapak seseorang itu bisitlah badasak-dasak, melainkan ampek yang akan ditanya oleh Allah bisit. Kalaulah nak tajawab ni salah satu ni tampek min alamatin nar, ikut tandu-tandu orang ke masuk neraka bisit. Salah satunya mah umur yang panjang kama engkau bawa, kata Allah. Umur yang dan agih, kata Allah, kama engkau pergunakan selama hidup di atas dunia dulu, kama engkau pergunakan. Lain pernah tak engkau mensyukuri dengan jawari? Lain pernah tak engkau mensyukuri dengan anggota engkau bawa, anggota tubuh engkau itu yang sehat itu untuk mentakzimkan, untuk mensiarkan agamanya Allah. Kama engkau bawakan. Tapi kalau nak tajawab min alamatin nar, ikut tanda-tanda orang ahli neraka bisit. Jadi wak bersyukur kepada Allah, lah wak bau tandu bersyukur yang ketiga kepada Allah, lah wak bau anggota wak untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk tema atau judul tausiah kita pada malam hari ini, masih panjang perjalanan hidup setelah selesainya kehidupan dunia. Masih panjang kehidupan wak tampuh setelah selesai dihidup di atas dunia. Jangan wak meyakini kalaulah hidup di atas dunia telah berakhir, lah meninggal wak di atas dunia itu akan selesai kasadanya indah. Masih panjang alam yang akan wak tampuh lagi. Sabaiknya ibu-ibu, bapak-bapak, kini nan kaki nan sehat dulunya, kini nan tangan nan sehat dulunya, kini nan tubuh nan sehat dulunya. Tapi kaki yang sehat, tangan yang sehat, tubuh yang sehat, perlahan-lahan dengan hari berganti hari, bulan pun demi bulan, tahun pun berganti bisit, akan lemah, akan tak kuat anggota wak kulit kumat. Saya percaya ibu bapa, tak akan kuat anggota wak. Katiku seorang itulah lemah bisit. Ikut kata Tuhan dalam Al-Quran, walikulli ummatin ajalun. Tiap-tiap manusia, tiap-tiap umat, tiap-tiap makhluk mempunyai batasan umur. Ada umur yang 25 dengan takdir Allah Subhanahu wa taala meninggal. Ada umur 45 dengan takdir Allah Subhanahu wa taala lah meninggal. Ada umur yang 50, ada umur yang 63, ada umur yang 70 lah meninggal ketika itu. Allah tidak sebutkan awal engkau akan meninggal tu harus dengan sakit. Allah sebutkan indah. Ndak Allah tu menyebutkan katiku engkau akan meninggal tu harus sakit dulu, indah. Yang dikatakan oleh Allah, walikulli ummatin ajalun. Tiap-tiap manusia itu, tiap-tiap makhluk itu mempunyai batasan umur. Siapa yang tahu bara jatah umur di situ? Siapa yang tahu? Ndak tahu waktu. Kini wak yang galak malam pun ujung. Kini wak yang galak-galak sama kawan, sama anak, sama keluarga, besok pagi lun tahu akan galak lagi tu. Lun tahu akan galak lagi. Batu iza ja ajaluhum la yastakiruna sa'atan. Apabila ajal itu telah tiba, antah pagi tibunya, antah beku tibunya, antah bilu tibunya, la yastakiruna sa'atan. Ndak dapat menunda sedikit pun tu. Ndak dapat lain namun sadati ndak akan bisa menunda tu. Wala yastakdimun, ndak akan dapat puluh memajukan. Jadi katiku
ajallah tibu itu barulah bertugas. Lain nak ngantuk ibu-ibu kan? Katiku ajal itulah tibu, barulah malaikat Israel melaksanakan tugasnya. Ba'acaru malaikat melaksanakan tugasnya itu nyucabut nyawa seseorang itu. Padih enggak? Padih enggak? Pasti padih. Logikanya seperti itu ibu-ibu, bapak-bapak. Sesuatu yang malakek kepada tubuh katiku dicabut enggak padihnya. Contohnya kuku. Kuku malakek enggak ke tubuh. Malakek enggak ke tubuhnya. Ambil sampai kuku tu cabut kuku dia. Rasa sakit. Sakit enggak? Sesuatu yang malakek kepada tubuh katiku dicabut pasti sakit. Neruh di malataknya. Diruh di malataknya kan di jasad. Neruh itu yang akan dicabut oleh malaikat Israel itu. Dari mana yang dicabut bisik? Ada yang mengatakan dari ampu kaki orang tu kan dicabut oleh malaikat tu. Cubalah buat perhatian orang menghadapi sakaratul maut itu kan ngaretek kakinya. Ngaretek kaki. Batu kok mengaretek cu itu bana sakitnya mati ya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lumpuh dikatakan oleh Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah, nan sakitnya mati tu ambil batang duri tu adon ke dalam tubuh manusia tu. Katikulah tibu dalam tubuh tu cabut batang duri tadi, berada yang tabau, itulah sakitnya mati. Bahkan ada yang mengatakan kai lakeng kai ka kulit kuah kadang yang tu cabut kai tadi balik kan tak bau daging, itulah sakitnya mati. Dia cabut sampai ke kaki, sampai ke pinggang ku, neng kaki nak ada itu. Akilah habis, baru nyu cabut kata. Tapi sebelum nyu mencabut nyawa seseorang itu kan manusia tu kan ketika menghadapi kematian kan nyu mencigok kata tu. Nampak di bubuk nyu cigok kata. Lain nak cigok bawah ni. Pasti nyu mengalilik mata nyu kata. Batu kok mengalilik mata nyu kata karena hijab itulah nyu buka oleh Allah. Lah nampak malaikat membawa song-song dek nyu. Lah nampak malaikat membawa tanduk dek nyu dari atas nyu. Kalau malaikat itu membawa tandu warna hitam, min alamati, orang ikut tandu-tandu mati dalam keburukan. Kalau warna putih yang dibawa oleh malaikat ikut tandu-tandu orang mati yang akan selamat dalam kebaikan itu. Kan nampak dewak pucik orang mencegok kata. Lah nampak hijab itu. Bahkan ketika orang menghadapi kematian itu awih bukan main leh. Kan baru ni curang kami minum air. Nah, kan dia kan curang minum air mantiknya. Awih bukan main leh. Katikulah dicabut ruh tadi. Lah keluar ruh tadi dalam badan. Disitulah manusia tadi, disitulah awak yang meninggal tadi nampak orang rami di rumah dawak rumah. Nampak dia awak minta tolong ke anak, nak tolonglah ibu nak tolonglah pak iku apa iku ibu tapi nak taranga bagi anak itu. Baputa-puta tu tadi di rumah rumah. Iku pendapatnya dulu. Ada yang mengatakan kalau baik kailihin, ada yang kasih. Tapi ada puluh pendapat yang mengatakan ruh itu tu baputa-puta ni di rumah bisik rumah. Nak, oi, cucu, tolonglah denku dia nak. Bahkan anak ketika melipet tangan tadi nampak dia waktu. Ketika awak meninggal nampak melipet tangan waktu nampak begitu. Kata awak bisik nak sayang ke ibu Lena. Ndak sayang kapak Lena. Ndak sayang kepada ayah manga kok balipek tangan ayah. Nampak dia awak di situ. Bahkan anak memincang matuak pun nampak di situ mah. Manga kok bapincang
meminciang matu amat bagau meminciang matu apa nampak dewak bisik tapi kadipangan lain lah mandi nampak pulu lah di kapan ni nampak pulu dewak bisik. Bahkan ketika orang lah sudah menyampaikan pidato main-main di bau orang tu bisik tu. Di bau wak mari kamaden di bau tu. Kamaden di bau tu. Kamaden di bau tu. Nyu turun wak diruh tu sampai dalam kubu itu bisik tu. Katikulah sampai wak di dalam kubu itu bisik, dikembalikan ruh manusia itu ke dalam jasad itu bisik tu. Katiku manusia itu ikut dijelaskan dalam kitab hadis Muqtarul Hadis namanya. Ketika manusia itulah masuk di dalam kubur itu bisik, iza wudi'a, apabila manusia itu telah diletakkan di kuburihi, pada dalam kuburnya itu bisik, nen orang sahabat nen kawan-kawannya tadilah meninggal di situ. Satu persatulah meninggalkan ini. Orang nen wak sayang selamuku, anak nen wak sayang nyu tinggal wak bisik tu. Saya dua anak yang mau wak sampai sebulan dekat kubur tu. Ndak ada tu. Satu persatu nyu kan meninggalkan awak tu. Bahkan dalam hadis Bukhari dan Muslim sering wak dengan guru awak sampaikan 7 langkah seorang meninggal awak bisik tu atas cinta di sini bisik tu. Tarangan dapat orang tua. Tasinta katiko itu. Katikulah tasinta di sinanlah wak manyasalai. Tanya tu salamuku mamimpi denyo. Punyu rumah yang rancak kanu mimpi karonyo. Punyu kendaraan yang mewah karo mimpi karonyo. Mempunyai anak yang sukses karo mimpi karo nyonyo. Katiko itu barulah datang malaikat rumah. Nyu duduk wak di malaikat rumah tu bisik tu mah. Duduk wak dalam kubur itu bisik. Katiko wak duduk dalam kubur itu bisik, kata malaikat rumah itu, hei fulan bin fulan, engkau kan hidup di atas dunia dulu. Iyo. Kanlah habis batas umur engkau. Iyo. Kini pertanyaan dan buat amal baik yang engkau lakukan di atas dunia dulu. Buat amal buruk engkau nyubuh kasadonya. Katikulah nyubuh bisik, barulah datang malaikat mungkar wan nangkir bisik. Itulah berpindah ke alam dunia, ke alam barzah. Apa kau kan sampai kasinan awak sampai sudah keningan itu. Kalau nak baru apa ini? Sampai mawak shit. Itu alam dunia. Lah pindah awak ke alam barzah. Katikulah abih alam barzah itu bisu alam mana kawak tampuh lain. Ada alam yang kawat tampuh cek lain, namanya alam atau disebut padang mahsyar namanya. Namanya padang mahsyar namanya. Tapi sebelum padang mahsyar itu terjadi, didahului namanya bisik dengan hari kiamat. Namanya lah sudah hari kiamat baru tiba padang mahsyar. Tu orang dikubur tadi, kalau sesu sampai hari kiamat. Kalau lesana sampai hari kiamat, lah tiba hari kiamat baru berpindah alam ke padang mahsyar. Anen hari kiamat itu, kan itu. Wak kan tahu hari kiamat kan itu saya tahu. Anen hari kiamat itu. Sering imam membaca ayat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu dalam tafsiran Ibnu Katsir itu namu lain dari hari kiamat. Banyak namu dari hari kiamat. Ada namanya Al-Qari'ah, ada namanya At-Tammah, ada namanya As-Saqqah, ada namanya Al-Ghasiyah. Sudah tu Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, baru Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah.
Nyutanyo dek Tuhan, tahukah kalian atunen hari kiamat, kata Tuhan. Mal qari'ah, tahu ndak kalian atunen hari kiamat? Cik ibu-ibu, hari kiamat tu. Siapa apa ada di kiamat tu? Baru dijawab dalam Al-Quran itu, baru dijelaskan. Wa ma adraka mal hutam. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasul kal farasil mabsus. Dan hari kiamat itu adalah apabila manusia itu bisik mendengarkan trompet yang telah dihembuskan oleh malaikat Israfil. Ya Israfil, anu ya Israfil, ketika tu manusia tu seperti anai-anai yang bertebaran. Itu bebu anai-anai, seperti anai-anai yang bertebaran. Maksud yang dari anai-anai bertebaran itu adalah manusia tu lah hilang akal bisik, lah panik manusia tu bisik, kanu gampu akan tibu. Lah tibu nu goyang ikut bisik, panik manusia. Amak dua anak dak takana lai, apa dua anak dak takana lai, anak dua mak dak takana, awak badun sana dak takana. Ketika itu seperti aneh-aneh bertebaran, pai kemari, pai ke niat, pai ke situ, pai kemari, ndak tentu kamar kapai itu. Seperti itu manusia itu bisik. Bahkan dalam suatu keterangan, anak yang menyusu bisik, awak menyusun anak awak ketikulah tibu hari kiamat itu, yauma yakunun nasul kal farasil mabsus itu, lah tibu bisik lapeh anak yang disusukan tadi ndak takana anak bisik itu. Itulah hari kiamat. Allah selesai hari kiamat itu, kuat sampai sadana. Lah sampai hari kiamat itu, berarti telah hancur seluruh dunia. Dunia itu atau alam itu seperti bubu bisik kemah, lah hancur seperti bubu. Ketika seperti bubu itu bisik, barulah manusia itu ditumbuhkan kembali, dihidupkan kembali seperti tiandawan yang tumbuh bisik. Baru tumbuh itu. Ketikulah tumbuh itu bisik ibu-ibu, barulah manusia itu berkumpul di padang mahsyar. Namanya padang mahsyar. Kama manusia tu kapai setelah padang mahsyar lain, berarti alam barzah lah habis, pindah awak ke alam mahsyar. Ketika awak menuju kehidupan awak selanjutnya, disikulah pernah dahulu Rasulullah menangis ditanya oleh Muaz bin Jabal. Kata Muaz bin Jabal, ya Rasulullah, apakah maksud dari ayat An-Naba yang ke-8 balik ya Rasulullah? Disebutkan oleh Muaz bin Jabal, yauma yanfaqu fi sururi fata'tuna afwaja. Manusia itu berkelompok-kelompok berjalan di padang mahsyar itu bisik. Maksudnya itu ya Rasulullah. Barulah dijawab oleh Nabi, manangih maniti ayat Nabi dulu. Muaz bin Jabal, maksud ayat itu adalah umat dan tu bisik ada yang menyebutkan 10 rombongan, ada yang menyebutkan 2 balai rombongan. Berjalannya 10 rombongan berbeda-beda cara jalannya bisik tu mah menuju alam selanjutnya. Yang pertama kata Rasulullah, adunya berjalan jo kapalu. Ketika berjalan dengan kapalu, sekali berjalan sekali antak di kapalu tadi, bercucuran darah keluar banyak itu bisik tu mah. Dan ketika tu meminta kepada Allah, ya Allah ya Tuhan, kok seperti ikut kami berjalan ya Allah. Dulu di atas dunia kami berjalan jo kaki, kini bakok jo kapalu ya Allah. Tibu suara di padang mahsyar tu bisik, kelompok yang pertama, itu ulah-ulah engkau tu mah. Asalah kami ya Allah,
dulu kapalu engkau tu tak pernah bersujud kepada Allah. Malih kapalu ku barik kapalu ku melaksanakan sujud, malih engkau sembahyang dulu. Kini itu akibatnya engkau dek kapalu malih atau barik bersujud, kini tu kapalu engkau berjalan ke Tuhan. Sekalian tak sekali pacah kapalu itu bisik. Ada yang kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua tu berjalan bisik ibu-ibu. Paruhnya kuat, boncik, gadang paruhnya tu bisik. Di dalam paruhnya tu bisik, bagai limang ular diulik banyak bisik tu mah. Bagai limang ular diulik banyak itu bisik. Katanya, ya Allah ya Tuhan, bakok cukup paruh kami ko ya Allah. Paruh kami ku ya Allah dulu rancak di atas dunia, kini bakok gadang sampai ku ada ular diulik di dalamnya. Kata suara yang tiba, kelompok yang kedua, itu ulah-ulah engkau dulu tu mah. Batu ke ulah-ulah kami, engkau lah dikatakan tidak boleh memakan yang haram, tapi engkau makannya yang haram. Dibolehkan memakan yang halal, tapi engkau suku kepada yang haram. Kini itulah akibatnya engkau berjalan dengan paruh yang boncik. Itu dua balik rombongan sedang menuju ke bisik. Di mana titik terakhir awak bisik, di mana titik terakhir kehidupan awak bisik adalah dua, mufarriqahu, berpisah antara dua. Kalau anak juamak laisamu iman, laisamu mengerjakan amal soleh, lai bersama-sama juanak juamak masuk surga. Tapi kalau indak bisik, anak nak sembahyang atau amak nak sembahyang, berpisahlah sinan bisik, berpisah di simpang jalan. Kau anak dalam surga, apa atau amak dalam neraka. Tak kalau amak dalam surga, anak di dalam neraka. Kau di sinan tak bisa wak tolong menolong ledo. Takkan bisa wak tolong menolong ledo. Cua bana anak magu aguk dalam neraka tu bisik, mak tolong dan mak, pak tolong dan pak, takkan bisa wak menolongnya tu. Baat tu, karena dulu pernah di zaman Rasulullah, seorang anak gadis nyoba mimpi. Ketika seorang anak gadis bermimpi itu, lah terjadi namanya hari kiamat, lah terjadi namanya naraku jusarugu. Lah terjadi ketika tu apaknya karajunya maagih orang sarugu minum. Inyo apaknya bertugas maagih orang-orang sarugu tu minum, tapi amaknya di dalam naraku. Awih ketika itu. Kata anak tadi kapak tadi, Pak, kenapa lain magih penduduk surgaku ayi tu, engkau tugas engkau magi ayi dalam tubuh, agih lama dalam neraka Tuhan. Ndak kasihan engkau, ndak ibu engkau juga amak adalah magu-agu dalam neraka Tuhan. Kata apaknya tadi dalam surga, nak lai hatiku nak magi amak engkau ayi ku ke dalam neraka tu. Tapi ndak boleh do, tapi diharamkan air sarugu diberikan kepada penduduk neraka. Takatiko itu takicuh apaknya tadi kunya dalam mimpi mah, takicuh apaknya tadi nyu ambil air apaknya tadi tu kanyu agin kamaknya dalam neraka, menjalang kanyu agin tadi nyu sembah tangannya api neraka karo anguh katikulah ngu terus tasinta anaknya tadi. Tasinta anak tadi kan mimpi tadi tu. Tasinta anaknya tadi nyuci gua tangan karo yu anguh tangannya tadi. Ketika itu nyu datangi Rasulullah, ya Rasulullah, disampaikan iku mimpi dan ya Rasulullah. Mimpi engkau diceritakan apa dan magi hayi orang sarugu amak dan masuk neraka tu dan ambil ayah pak dan tadi tu dan agih amak dan dalam neraka nyu sembah tangan dan api neraka kuanguh tangan yang kuat. Barulah dikatakan oleh Rasulullah, cuy itulah bisik neraka je surga. Tak bisa tolong menolong do. Surang-surang bisik lain. Kalau awak dalam surga, anak dalam neraka takkan bisa menolong anak lain. Ibu selah hati lain. Atau amak dalam neraka, apa dalam neraka, anak dalam surga tak bisa anak membantu apa dalam neraka tadi lain do. Kalau lai dapat indaknya sama-sama seiman awak,
Sama-sama mengerjakan amal soleh, sama mengerjakan mencari pahala kepada Tuhan. Mudah-mudahan cuawak dalam keluarga disitulah dalam surga bisa hendaknya. Kanulah disampaikan oleh Nabi. Hadis itu mengatakan ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ku secara hakikatnya mencari amal. Anen wak peroleh ini itulah akan dapatkan. Dan mudah-mudahan awak yang disipu cuawak berkumpul kini ku dalam surga berkumpul bisa hendaknya ibu-ibu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.